Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di video kali ini kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu bermain di sekitar rumah. Bermain bersama. Hari Minggu telah tiba. Anak-anak desa damai libur sekolah. Anak-anak menuju pendopo balai desa. Pendopo itu selalu terbuka untuk siapa saja. Anak-anak juga boleh menggunakannya sebagai tempat bermain. Tetapi anak-anak harus tetap menjaga kebersihan. Tidak boleh membuat coret-coret. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Banyak tanaman rindang di sekitar pendopo. Suasananya rindang dan teduh. Rasti, Ana, dan Tika bermain ular tangga. Mereka membawa peralatan ular tangga dari rumah. Tigor, Ahmad, dan Wayan bermain kelereng. Tigor memiliki 20 kelereng. Ahmad memiliki 30 kelereng. Wayan memiliki 32 kelereng. Setelah hari siang, mereka pulang. Sebelum pulang, mereka mencuci tangan. Mereka mencuci tangan dengan air dari keran di dekat musola. Mari kita mengerjakan soal sesuai dengan teks yang telah kita baca. Soal pertama, lingkungan apa yang diceritakan dalam teks di atas? Lingkungan yang diceritakan dalam teks di atas adalah lingkungan di sekitar rumah. Nomor 2, pada hari apa anak-anak bermain? Anak-anak bermain pada hari Minggu. Di mana tempat anak-anak bermain? Anak-anak bermain di pendopo. Siapa yang bermain ular tangga? Yang bermain ular tangga adalah Rasti, Ana, dan Tika. Di mana mereka mencuci tangan setelah bermain? Mereka mencuci tangan dengan air dari keran di dekat musola. Setelah puas bermain kelereng di pendopo, Wayan pulang ke rumah. Dia menghitung kembali kelerengnya. Kelereng Wayan ditaruh dalam kotak. Bantulah Wayan menghitung kelerengnya. Wayan memiliki 4 kotak kelereng. Tiap kotak berisi 8 buah. Ada berapa buah kelereng seluruhnya? Mari kita hitung bersama. 4 kotak dikali 8 buah kelereng sama dengan 32 buah kelereng. 4 dikalikan 8 sama dengan 32. Mari kita kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Jamal memiliki 6 kotak bola pingpong. Tiap kotak berisi 5 bola. Berapa jumlah total bola pingpong Jamal? 6 kotak dikali 5 bola sama dengan 30 bola pingpong. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nomor 2. Rita memiliki 4 kotak mainan. Tiap kotak berisi 7 boneka. Berapa jumlah boneka yang ada? 4 kotak dikali 7 boneka sama dengan 28 boneka. 4 dikali 7 sama dengan 28. Nomor 3. Ada 3 tas di kelas Titus. 1 tas berisi 5 pensil. Berapa jumlah total pensil yang ada? 3 tas dikali 5 pensil sama dengan 15 pensil. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nomor 4.
Basri membawa 2 keranjang bola voli. 1 keranjang berisi 10 bola. Berapa jumlah total bola voli yang dibawa Basri? 2 keranjang dikali 10 bola voli sama dengan 20 bola voli. 2 kali 10 sama dengan 20. Nomor 5. Bu Marni mempunyai 5 kotak spidol. Setiap kotak berisi 5 spidol. Berapa jumlah total spidol milik Bu Marni? 5 kotak dikali 5 spidol sama dengan 25 spidol. 5 dikali 5 sama dengan 25. Membuat soal perkalian. Sekarang perhatikan gambar berikut. Buatlah soal perkalian yang sesuai dengan gambar berikut. Di situ ada 4 kotak. Setiap kotak berisi 5 buah kelereng. Berapa jumlah kelereng yang ada? Nah, soal yang dibuat adalah ada 4 kotak. Tiap kotak berisi 5 buah kelereng. Berapa jumlah kelereng yang ada? 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, sekarang kerjakan soal berikut. Nomor 1. Ada 5 kotak. 1 kotak berisi 5 mobil. Soal yang dibuat adalah ada 5 kotak. Tiap kotak berisi 5 buah mobil mainan. Berapa jumlah mobil mainan yang ada? 5 dikali 5 sama dengan 25. Nomor 2. Perhatikan gambar nomor 2. Di situ ada 4 kotak. Setiap kotaknya berisi 4 layang-layang. Nah, seperti apa soalnya? Soal yang kalian buat adalah ada 4 kotak. Tiap kotak berisi 4 layang-layang. Berapa jumlah layang-layang seluruhnya? 4 dikali 4 sama dengan 16. Sekarang soal nomor 3. Perhatikan gambar nomor 3. Bagaimana kalian membuat soalnya? Ada 2 kotak. Tiap kotak berisi 7 buah boneka beruang. Berapa jumlah boneka beruang seluruhnya? 2 dikalikan 7 sama dengan 14. Soal nomor 4. Perhatikan gambar nomor 4. Di situ ada 3 kotak dan 1 kotaknya berisi 3 wayang kulit. Jadi soal yang kalian buat adalah ada 3 kotak. Tiap kotak berisi 3 wayang. Berapa jumlah wayang seluruhnya? 3 dikali 3 sama dengan 9. Nomor 5. Perhatikan soal nomor 5. Ada berapa kotak di situ? Ada 6 kotak. Ada berapa bola di setiap kotak itu? Di tiap kotak ada 4 bola. Jadi soal yang kalian buat seperti apa? Jadi soalnya ada 6 kotak. Tiap kotak berisi 4 buah bola. Berapa total bola seluruhnya? Nah, 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Jadi, ada 24 bola. Pernahkah kalian bermain ular-ularan?
Ketika kalian bermain ular-ularan, kalian akan menyanyikan lagu Main Ular-Ularan. Bagaimana lagunya? Kalian bisa membaca teksnya di halaman 9. Lagunya adalah sebagai berikut. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Sudah pernah menyanyikan lagu itu? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Nah, apakah kalian sudah tahu tentang nada? Nada adalah bunyi yang beraturan, yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Panjang nada adalah lama suatu nada dibunyikan. Panjang nada dihitung dengan satuan ketuk yang sifatnya relatif, bisa panjang, bisa pendek. Dalam musik, waktu diam atau nada tidak berbunyi pun memiliki durasi agar dapat diatur kapan dan sebesar apa nada harus berbunyi. Nada dua ketuk ditandai dengan satu titik di belakang nada. Contohnya sebagai berikut. Sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, titik. Nah, di situ dalam lirik ular naga panjangnya bukan kepalang, di bagian belakang ada titik. Jadi, nadanya diperpanjang satu ketukan. Nada satu ketuk tidak ditandai dengan titik atau tanda garis di atasnya. Contoh, nada do di lirik panjangnya. Nah, bagiannya di nada do itu hanya satu ketukan, tidak ada garis di atasnya dan tidak ada titik di belakangnya. Mari kita membaca teks tentang permainan. Bermain ular tangga, belajar pahami aturan. Anak-anak biasanya senang bermain ular tangga. Semakin menantang permainannya, semakin disukainya. Bagi anak-anak, memahami aturan permainan tidak sulit karena ia terus mengulangi permainan tersebut. Lewat permainan, anak-anak juga mengenal kalah dan menang. Ketika bermain ular tangga, anak-anak belajar kerjasama dan giliran. Ia mampu berimajinasi dan mengingat peraturan permainan. Peraturan permainan diwujudkan dalam langkah-langkah permainan. Keasikan sebuah permainan bagi anak-anak justru karena peraturannya. Permainan ular tangga menekankan kompetisi menang dan kalah. Anak-anak belajar mengatasi ketegangan. Akankah ia menang atau kalah? Permainan ini juga merangsang anak-anak belajar matematika. Anak-anak akan menghitung langkah dan titik-titik yang terdapat pada dadu. Setelah membaca teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan berdasarkan teks. Nomor 1. Apa nama permainan dalam teks di atas? Ya, nama permainan dalam teks di atas adalah ular tangga. Apa manfaat permainan tersebut? Manfaat permainan ular tangga adalah kita bisa belajar kerjasama dan giliran. Nomor 3. Bagaimana menerapkan peraturan dalam permainan itu? Peraturan permainan dapat diterapkan dalam langkah-langkah permainan. Nomor 4. Apa penekanan permainan tersebut? Ya, permainan tersebut menekankan kompetisi menang dan kalah.
Ketika bermain permainan tersebut, anak-anak juga bisa belajar apa? Anak-anak bisa belajar mengatasi ketegangan, akankah ia menang atau kalah. Permainan ular tangga ini juga merangsang kalian untuk belajar matematika. Kalian akan menghitung langkah dan titik-titik yang terdapat pada dadu. Mari kita membaca sebuah percakapan Kak Aldo dengan Dewi. Kak Aldo, ayo dek, sudah dulu main ular tangganya, hari sudah sore. Dewi, sebentar kak, nanggung nih. Kak Aldo, udah, besok lagi. Sekarang kita mandi, keburu ibu marah. Dewi, aku udah mau menang nih kak. Kak Aldo, kata ibu main boleh, tapi tidak boleh lupa waktu. Dewi, baiklah kak, tapi janji besok main lagi ya. Kak Aldo, oke bos, sambil tersenyum. Setelah kita membaca teks antara Kak Aldo dengan Dewi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang disampaikan Kak Aldo kepada Dewi? Kak Aldo meminta Dewi untuk menyudahi permainan ular tangganya. Nomor 2. Apa yang disampaikan Dewi? Dewi tidak mau untuk menyudahi permainannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk menyudahi permainan ular tangganya. Nomor 4. Mengapa Kak Aldo mengajak berhenti bermain? Kak Aldo mengajak Dewi berhenti bermain ular tangga karena hari sudah sore. Nomor 5. Mengapa bermain tidak boleh lupa waktu? Bermain tidak boleh lupa waktu karena tugas kita di rumah itu tidak hanya bermain saja, tapi kita juga harus belajar dan juga membantu orang tua. Variasi gerakan memutar. Kemampuan gerak merupakan keterampilan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Kemampuan gerak dasar harus dimiliki oleh anak karena gerak merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Gerak non-lokomotor merupakan gerak dasar yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contohnya, meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Variasi gerakan memutar. Gerakan memutar dapat dilakukan dalam beberapa variasi dan tetap berada di tempat. Variasi gerak memutar diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memuntir badan. Gerakan memuntir atau memilin badan dapat dilakukan dengan memutar setengah badan. Kalian dapat melakukannya dengan berdiri tegak. Kedua tangan kalian letakkan di pinggang. Posisi kedua kaki tetap, tetapi anggota badan mulai dari pinggang sampai kepala diarahkan ke samping. 2. Memutar badan. Gerakan memutar badan dilakukan dengan pengubah posisi kaki untuk mengubah posisi badan menghadap ke arah yang berbeda. Kalian dapat melakukannya dengan merentangkan kedua tangan. Kemudian kalian mengangkat satu kaki dan berputar ke kanan atau ke kiri. Selain memutar badan ke kanan dan ke kiri, masih ada variasi gerakan memutar yang lain, yaitu memutar sambil duduk. Kalian dapat melakukannya dengan duduk dan merapatkan kedua kaki ke arah dada. Selanjutnya, kalian dapat memegang kedua kaki dengan kedua tangan. Setelah itu, kalian dapat memutar badan.
3. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan kepala. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh yang tidak menyebabkan berpindahnya badan secara keseluruhan ke tempat lain. Contohnya, menggelengkan kepala, melipat tangan, merentangkan tangan, mengangkat satu kaki, dan sebagainya. Dimanapun kita berada, kita tak akan terlepas dari adanya aturan dan tata tertib. Di jalan raya ada aturan lalu lintas. Di sekolah ada tata tertib sekolah. Di tempat umum seperti stasiun, terminal, bandara, pasti ada peraturan dan tata tertib. Aturan dan tata tertib dibuat untuk melancarkan suatu kegiatan. Dengan aturan dan tata tertib, segala sesuatu akan dapat terlaksana dengan baik. Bacalah dengan seksama teks tentang peraturan di rumah berikut. Peraturan di rumah. Agar penghuni rumah merasa nyaman, semua anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Selain itu, perlu diterapkan aturan-aturan untuk anggota keluarga agar tiap-tiap anggota keluarga disiplin dan teratur dalam melakukan berbagai kegiatan di rumah. Di setiap rumah mempunyai tata tertib atau aturan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota keluarga, terutama orang tua. Kegiatan apa saja yang perlu diatur di dalam rumah? Berikut adalah contoh aturan yang biasa diterapkan di dalam sebuah keluarga. 1. Mengucap salam setiap akan pergi keluar rumah. 2. Mengucap salam setiap pulang dari bepergian. 3. Selalu memberitahu atau minta izin jika ingin pergi keluar rumah. 4. Menjaga kebersihan di sekitar rumah. 5. Membuang sampah pada tempatnya. 6. Merapikan kembali sepatu yang telah digunakan saat pulang sekolah. Apakah di rumah kalian juga ada peraturannya? Taati peraturannya supaya semua penghuni rumah merasa nyaman saat berada di rumah. Berdasarkan bentuk dan wujudnya, ada bermacam-macam benda. Ada benda berbentuk bulat, lingkaran, balok, dan sebagainya. Berdasarkan wujudnya, ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar menemukan kosakata tentang beragaman benda dan menjelaskannya. Mari kita baca teks berikut dengan seksama. Berbagai wujud benda cair, padat, dan gas. Benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keragaman itu, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat memiliki sifat dan volume tetap. Misalnya, tas, buku, dan pensil yang kalian pakai setiap hari. Benda cair memiliki sifat yang cukup rumit, yaitu sebagai berikut. 1. Bentuk sesuai wadahnya. Air yang ada dalam gelas akan berbentuk gelas. Begitu pula juga air yang ada di dalam botol atau akuarium. 2. Mengalir. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ini karena adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya adalah semua sungai yang berhulu di daerah pegunungan akan memiliki hilir di daerah pantai atau danau yang lebih rendah. 3. Meresap. Benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil. Kemampuan tersebut dikenal dengan nama daya kapilaritas. Contohnya adalah kompor minyak. Dalam kompor minyak terdapat sumbu kompor. Minyak adalah benda cair yang tersimpan di tabung bagian bawah lalu meresap ke atas melalui sumbu-sumbu kompor. Di bagian atas sumbu menyala api
sehingga api tetap menyala karena minyak terus meresap ke atas. 4. Volumenya tetap. Air memiliki volume tetap dan tidak berubah. Benda gas juga memiliki sifat unik, di antaranya sebagai berikut. 1. Menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. 2. Dapat bergerak ke segala arah. Ini ditentukan oleh tekanan udara. Pada dasarnya, gas juga mirip benda cair. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya, angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Ini biasanya dimanfaatkan untuk menerpa layar. 3. Bentuknya berubah sesuai tempat. Misalnya, gas yang ada di dalam balon berbentuk balon. Gas yang di dalam ban akan berbentuk ban, dan sebagainya. 4. Volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Menuliskan bentuk perkalian. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 kotak. Tiap kotak berisi 4 kelereng. 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Perhatikan contoh berikut. Tuliskan 2 bentuk perkalian untuk gambar berikut. Bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut. 4 kali 2 sama dengan 8. Yang kedua, kalian bisa menuliskannya 4 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Mari kita kerjakan soal-soal berikut seperti contoh di atas. Bentuk perkaliannya adalah yang nomor 1, 3 kali 5 sama dengan 15. Nomor 2, bentuk perkaliannya adalah 6 kali 4 sama dengan 24. Nomor 3, bentuk perkaliannya adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Nomor 4, bentuk perkaliannya adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Nomor 5, bentuk perkaliannya adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Menyanyikan lagu memang menyenangkan. Kalian dapat menyanyikan lagu sendiri maupun bersama-sama. Sebelum menyanyikan lagu, kalian harus memahami isi syair lagu. Kalian juga harus memahami panjang pendek bunyi dalam lagu. Bacalah syair lagu berikut dengan seksama. Syair lagu ini judulnya Naik Delman. Setelah kalian baca syairnya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Sudah kalian baca? Mari kita nyanyikan lagu Naik Delman bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Bisa? Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.